Halo Milenial, selamat datang di podcast OSIS Mile, media informasi OSIS SMA Negeri 1 Lembang berbasis suara. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan syukurillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Zat yang Maha Cinta yang telah mempertemukan kita secara virtual dan live di studio 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita menjadi bagian umatnya yang istiqomah di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Milenial yang berbahagia yang di studio ataupun di rumah, merupakan suatu kebahagiaan pada hari ini Rabu 19 Agustus 2020 kita dapat berjumpa secara virtual memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Di mana pada hari ini, pada masa-masa ini kita memperingatinya dengan cara-cara yang berbeda. Kenapa tidak? Biasanya kita euforia dengan balap kerupuk, balap kelereng dan lain sebagainya. Hari ini kita harus bisa merayakannya dengan cara berbeda. Oke. Jadi gimana? Udah mulai masuk suaranya? Oke. Jadi di opening lagi dari awal. Oke. Close the door. Dari awal? Dari awal nggak? Oh enggak. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis. Alhamdulillah masih di awal, bukan di acara inti. Baik teman-teman, kita sadari bahwa hari ini kita harus memperingati hari kemerdekaan Indonesia dengan cara yang berbeda. Biasanya kita euforia bisa main balap kerupuk, balap karung, tapi hari ini kita harus menikmatinya dengan cara yang berbeda. Maka pada hari ini OSIS SMA Negeri 1 Lembang menyelenggarakan sebuah talkshow yang luar biasa, di mana pada hari ini kita akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Berapa tidak? Beliau usianya terhitung masih muda. Ya, beda tipis 6 tahun dengan saya, namun terlihat lebih muda daripada saya. Betul, usianya 6 tahun lebih tua dari saya, tapi terlihat lebih muda. Mungkin perawatannya lebih baik juga daripada saya. Beliau mewakili kalangan muda di Senayan. Usianya 33 tahun, tapi sudah karir politiknya sudah luar biasa, sudah ada di Senayan. Yang paling luar biasa lagi adalah beliau bagian dari keluarga SMA Negeri 1 Lembang, dan beliau adalah alumni SMA Negeri 1 Lembang tahun 2003-2006. Beliau bernama Kang Rian Firmansyah, anggota DPR MPR RI 2019-2024. Kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Rian Firmansyah, mohon berkenan untuk menuju podcast ini. Oke, berikan tepuk tangan. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bingung nih, mau manggil Akang atau manggil Bapak atau manggil apa baiknya nih Pak? Akang aja kali. Akang masih muda ya. Aduh, senyumnya manis banget ya. Kok saya jadi salting ini ya? Oke. Allahu Akbar, saya cowok. Baik, Kang Rian. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir di SMA Negeri 1 Lembang. Iya. Dulu Akang belajar di sini. Belajar, terus juga hidup, berproses. Semuanya lah. Semuanya. Titik awal karir Parian tentunya tidak lepas dari SMA Negeri 1 Lembang, betul Kang? Jelas. Jelas. Sangat. Hal yang paling Akang ingat nih Kang, ketika bicara SMA Negeri 1 Lembang, apa nih Kang? Yang paling teringat di masa lalu? Mungkin mantan mantan Smile sih sebenarnya. Smile. Jadi setiap lulusan SMA 1 Lembang pasti setelah keluar dari SMA 1 Lembang menghadapi kehidupan itu secara optimis, karena slogannya juga smile gitu kan. Okay. Jadi sudah terekam dalam alam bawah sadar bahwa kita harus senyum menatap kehidupan itu ya. Optimis gitu. Optimis.
ada mungkin Kang sisi episode kehidupan ketika Kang Rian sebagai siswa yang mungkin sampai sekarang tidak bisa dilupakan, baik itu sosok teman, sosok seorang guru, mungkin ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang pernah terjadi di SMA yang sampai saat ini dikenang. Oke. Banyak sih sebenarnya, teman-teman juga ikut bantu saya proses di SMA 1 Lembang ini, terus juga guru-gurunya juga banyak, Pak Marsudi gitu kan ya, terus juga banyak sebenarnya banyak. Terus juga pada waktu itu emang dulu masa transisi kepala sekolah sebenarnya gitu kan. Saking banyaknya Akang tidak bisa menceritakan satu persatu. Tentunya memori ini tidak akan terlupakan tentang SMA 1 Lembang. Kang, tentu pertanyaan sederhana Kang. Menjadi seorang politikus itu memang cita-cita sejak kecil atau memang ada sejak Akang dewasa Kang? Rasanya semua kita kayaknya nggak pernah ya mengidamkan menjadi seorang dewan atau bercita-cita jadi seorang. Katakanlah misalkan ditanya pada waktu kecil, "Dek mau jadi apa?" Nah, misalkan seperti itu, kayaknya nggak ada yang misalkan jawab, "Kita mau jadi anggota DPR RI." Misalkan seperti itu. Jarang. Dulu, Rata-rata presiden. Astronot kalau Astronot, dulu. astronot, Zaman ya. saya astronot. Astronot. Mungkin zaman Akang sekarang YouTuber mungkin. Astronot, mau jadi polisi, TNI, terus juga PNS. Karena emang beda ya generasi sekarang sama generasi dulu gitu. Jadi nggak ada sih sebenarnya. Ini flow-nya mengalir. Karena ada sebuah kesempatan Akang ambil dan ternyata kesempatan itu bisa Akang bawa gitu ya. Itu tepat. Ya lebih luar biasa ini. Kita lebih Jadi benar ini. Jadi kehidupan itu bagaimana kita memanfaatkan peluang gitu. Peluang. Dan melihat peluang. Melihat dulu dan langsung memanfaatkannya gitu kan. Ada peluang bagus, eksekusi, dan ternyata takdir Allah Akang sebagai seorang wakil kita di DPR RI, dan tentunya akan lantang menyuarakan pendidikan karena beliau berada di Komisi 10, betul kan? Komisi 10, betul. Komisi 10 yang membawahi pendidikan. Kalau Akang dulu sendiri ini, jadi sebelum masuk ke materi utama pengen lebih dekat kan dengan Kang Rian. Catat Kang Rian Firmansyah. Kang Rian Firmansyah. RIAN. RIAN apa itu? Iya, RIAN Firmansyah. Ini alumni SMA Negeri 1 Lembang. Saya garis bawahi lagi ya. Kang, sebenarnya Kang dulu waktu seusia kita ini nih aktif di organisasi nggak sih Kang? Organisasi kebetulan kita bisa dengan lantang bicara kita sebenarnya sangat organisatoris. Walaupun memang dulu tapi kebanyakan di luar. Kebanyakan di luar. Kalau di OSIS sih kita belum. Pada waktu itu kebanyakan kita matang di luar, jadi di OKP, di organisasi kepemudaan, terus juga di yang paling mengakar itu kan Karang Taruna dulu 2 periode, jadi dari mulai Karang Taruna RT, tingkatan RT 2 periode, terus juga RW berjenjang terus ke desa, kecamatan, jadi sekretaris MPKT atau Majelis Pertimbangan Karang Taruna di Kabupaten Bandung Barat gitu kan. Terus juga di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan sekarang juga jadi ketua KONI di bidang olahraganya, ketua umum KONI Kabupaten Bandung Barat. Jadi saya kira Komisi 10 ini dan yang memang saya yang milih, jadi sangat relevan dengan background saya gitu. Seperti itulah. Oke. Teman-teman, kira-kira nih kalau dilihat dari stylenya, Akang ini kan basicnya pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Kira-kira jurusan apa? Tebak-tebakan dulu nih. Cocoknya jadi guru apa nih? Jurusan apa cocoknya nih? Tebak aja gratis kok, nggak usah pakai pulsa. Asal nggak guru matematika kayaknya. Psikologi katanya psikologi. Psikologi oke dekat. Oke, dekat apa? Seni apa? Seni musik, betul kan? Seni musik. Oh, berarti dulu seni musik. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Jadi saya 2006 itu masuk dulu ke PPB, tadinya mau jadi guru BK sebenarnya gitu kan. Waktu itu Pak Nunu almarhum kalau nggak salah. Ya, Pak Nunu kalau nggak salah. Di sini. Pak Nunu, zaman Pak Nunu guru BK-nya. Terus juga 2 tahun berselang, setelah 2 tahun itu masuk pendidikan seni musik. Jadi memang 2 itu yang cita-cita saya atau jadi fashion saya lah sampai sekarang. Jadi fashion. Masih aktif di dunia musik, Pak? Kang? Kalau bersenandung sih rasanya jarang sih. Kebanyakan sih bersenandung dalam konteks politik aja. Kalau ada panggung. Pokoknya gitu. Akang bernyanyinya di DPR. Pokoknya mengkritisi tentang pendidikan kita. Nanti kita bicara tentang pendidikan kita di masa pandemi ya. Tapi kita kayaknya pengen lebih dekat juga dengan Kang Rian, kakak kita semuanya. Baik Kang, buat teman-teman yang di rumah ataupun di studio, nanti kita ada layanan pertanyaan. Jadi siapkan pertanyaan terbaik Anda.
untuk pertanyaan terbaik nanti akan ditanyakan langsung kepada Kang Rian. Caranya silahkan masuk ke kolom komentar dan nanti kita akan memberikan hadiah terbaik untuk Anda. Baik teman-teman, bagi Anda yang merasa saya mah nggak ikut di OSIS, aku mah apa tuh dah butiran debu. Tenang teman-teman, lihat Kang Rian beliau di organisasi OSIS tidak aktif, tapi ternyata di dunianya atau di rumahnya, di kediamannya beliau tetap aktif berorganisasi. Artinya organisasi itu sangat penting untuk kehidupan kita. Berorganisasilah dimanapun Anda berada. Kang Rian, menurut Kang Rian sendiri, apa sih fungsi organisasi atau efek organisasi yang sangat akan terasa, yang sangat akan merasakan terhadap karir Akang? Dampak organisasi terhadap karir Akang sekarang. Ada sih korelasinya nggak sih Kang? Banyak ya kalau saya sebutkan satu. Tapi gini loh, saya mau utarakan beberapa hal yang paling esensial di sini. Pertama, dampak organisasi jadi membuat kita lebih bisa saling menghargai gitu ya. Satu sama lain, karena di dalam organisasi ya namanya organ kan, kita pun punya organ ya, fungsi-fungsinya masing-masing loh gitu kan ya, ada jantung, ada ginjal, dan masing-masing itu mempunyai peran vital gitu. Sama di organisasi juga sebenarnya, ada KSB, ketua sekretaris bendahara, di sana ada ya ketua seperti apa tugasnya, tusinya, tugas dan fungsinya, sampai ke tingkatan terbawah lah katakan seperti itu. Tapi membuat kita juga kalau saya sih sebenarnya belum pernah jadi, katakanlah selalu jadi ketua gitu ya, dari awal. Sekarang juga jadi ketua, hanya sekretaris MPK saja sebenarnya, sekretaris gitu kan ya, yang lain-lainnya ketua. Jadi merasakan betul bagaimana kita jadi pimpinan. Nah, tapi juga tantangan sebenarnya gitu kan, jadi membuat kita lebih bijak gitu hidup, membuat kita lebih bijak, karena dalam organisasi itu kan banyak dinamika, betul. Terus juga ada permasalahan, beberapa urusan gitu kan ya, yang harus kita selesaikan, dan itu membutuhkan teamwork. Kerjasama semua dalam menyelesaikan beberapa urusan, katakanlah gitu, seperti itu. Jadi yang paling saya rasakan relevansi dengan sekarang, dengan apa yang saya garap atau yang diamanahkan oleh rakyat sekarang, menjadi anggota DPR RI, sangat luar biasa. Ya minimal kita lamun cok orang Sunda teh mah tadi nanti bisa nyarios jadi capetan gitu kan ya, seperti itu, dan berani tampil di depan umum. Rata-rata emang kita orang Indonesia jeung komo orang Sunda mah kadang-kadang jarang misalkan palsapana karena memang semangat di payun gitu kan ya. Jadi kadang-kadang saja dijadikan ketua teh kata mulahan salah semangat di payun gitu ya. Semangat di payun, nah, karena saya lebih banyak bicara jadi saya jadiin ketua kadang seperti itu. Tapi efeknya banyak. Di saat seperti ini saya sudah sering berbicara dan lainnya. Kadang-kadang jarang bisa dihentikan sebenarnya. Kita jarang bisa menghentikan diri sendiri gitu kan. Kita berani berbicara, berani bersuara, apalagi di DPR itu membutuhkan satu keberanian, juga pemahaman akan substansi. Dasar daripada urusan tersebut, misalkan apa yang kita bicarakan itu yang paling utama. Itu diolahnya di organisasi. Dan bukan berarti saya misalkan nggak ikut OSIS, misalkan kita komparasi antara organisasi di luar dan di dalam, justru lebih bagus lengkap. Organisasi intrasekolah ini kita juga ikut, terus di luar juga kita apalagi aktif untuk pengayaan gitu kan betul. Seperti itu. Saya pun sebenarnya agak dalam tanda kutip ada penyesalan nih kalau misalkan dikembalikan lagi bisa. Itu saya sadari sekarang organisasi ini sangat penting gitu kan bagi hidup kita berproses ini gitu kan. Seperti itulah. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman, organisasi adalah sebuah wadah kita untuk berlatih menjadi seorang yang luar biasa. Dan dari organisasi kita bisa berbicara, dan dengan bicara kita bisa mempengaruhi banyak orang. Dan hari ini kita bisa saksikan bersama di depan kita Kang Rian yang awalnya dari organisasi dari tingkat RT sekarang sudah menjadi suatu lembaga tertinggi di Indonesia, di anggota DPR RI. Luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Kang Rian. Oke Kang. Jadi kita tadi tahu di awal bahwa Akang tidak ada niatan atau cita-cita menjadi seorang politikus. Tapi ternyata hari ini Akang ditakdirkan sebagai seorang politikus yang luar biasa, sekali bernasional. Semua itu bermula dari mana Kang? Saya mencalonkan itu dari 2009 Sekarang 2020 sekarang? Dari 2014. 2014. Waktu itu di Partai Sang Mantan. Partai Sang Mantan saya bilang karena nggak mau disebutin lagi. Iya. Sebut saja Tit gitu. Sebut saja Banteng lah seperti itu. Partai Banteng gitu. Nah, setelah itu kita hijrah dari Partai Wong Cilik ke Partai Wong Waras, katakan seperti itu. Dari Partai Nasdem, Nasional Demokrat, dan Partai Masih Sumur Jagung kayaknya gitu kan. Sekitar 8 tahun, 9 tahun. Tapi memang luar biasa. Saya pun menikmati di dalamnya.
2014 kita nggak berhasil. Nggak berhasil, belum berhasil. Belum. Ditunda, ada hadiah yang lebih luar biasa Kalau bahasanya nih. itu kalau di politik hampir menang. Hampir menang. Hampir dikit lagi menang gitu, tapi tetap kalah gitu kan, tetap kalah. Tapi di 2019 alhamdulillah kita punya bagian, ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan juga masyarakat juga memilih. 2019 kita dilantik tanggal 20 Oktober kalau nggak salah waktu itu tahun lalu jadi anggota DPR MPR RI gitu kan. Dan karena background politik di keluarga sebenarnya. Background politik di keluarga, tapi juga memang kita yang tadi disebutkan melihat peluang itu, meyakinkan diri, terus juga mengeksekusinya. Mengeksekusi luar biasa. Peluang, kaji dan eksekusi luar biasa. Oke. Dan karena basic keluarga yang kental dengan politik, kita ketahui bersama bahwa ayahanda dari beliau adalah mantan ketua DPR Kabupaten Bandung Barat dan DPRD dan hari ini sebagai Bupati Bandung Barat. Dah luar biasa sekali. Kang, Akang masih muda usianya. Tentu ketika masuk ke parlemen, kebanyakan itu generasi katakanlah generasi emas 40 tahun ke atas. Tentu tidak mudah meyakinkan orang-orang yang lebih senior. Jangankan di DPR, Kang, saya ngobrol di organisasi kecil aja, bisa naon budak leutik ya kan ya, ada istilah kayak gitu. Bagaimana sih Kang tantangan Akang sebagai generasi muda yang menyuarakan secara lantang suara rakyat di tengah-tengah senior yang mungkin bisa melakukan apa saja, mungkin. Pertama gini, saya sebagai kader Partai Nasional Demokrat itu atau Partai Nasdem itu mengusung slogan dan disebutnya juga panggilan antara kami juga sebenarnya tidak antara senior junior, tapi kami memanggil satu sama lain itu baik yang tua ataupun yang muda manggil yang tua manggil yang muda itu dengan sebutan kakak. Semuanya kakak, nggak ada adik gitu maksudnya. Misalkan kamu kakak gitu, walaupun usia di bawah kita gitu kan, tapi semuanya sebutannya kakak. It means apa gitu kan? Artinya apa? Artinya kita equal sama gitu kan, dalam konteks apapun. Ya, hak asasinya sama. Makanya yang tadi disebutkan misalkan ada generasi emas, justru kita sebenarnya. Sekarang Indonesia ini menuju 2045 nanti memperingati 100 tahun itu kita yang akan menjadi generasi emas. Kita yang akan generasi emas. Adik-adikku sekalian ini, kakakku juga di sini gitu kan, semuanya akan menggantikan saya nanti dan akan produktif. Kita akan menyongsong bonus demografi di mana adinda-adinda sekalian akan menjadi aktor-aktor yang sangat luar biasa dan vital. Justru Indonesia Emas itu ada di adinda tangan-tangan kita, luar biasa. Baik Kang, sebelum kita bicara Indonesia Emas, kita akan fokus utamanya di sana, tapi kita pengen kenalan lebih dekat juga dengan Kang Rian ya. Kang, dulu pas Akang muda seusia SMA pasti ada teman-teman yang beranggapan enggak, pasti muda juga sih. Maksudnya lebih muda dari sekarang seangkatan kita anak-anak OSIS kita. Kadang menganggap belajar teh kenaon sih sekolah ada presiden geus aya gitu kan, ada istilah kayak gitu nih. Kita sebelum berangkat ke sana, menurut Akang guna nggak sih Kang pelajaran-pelajaran di sekolah seperti kita kan belajar geografi, belajar ekonomi, belajar tek-tek bengek gitu ya, semuanya tek-tek bengek semuanya dipelajari. Dengan karir Akang, apa yang dipelajari di sekolah yang begitu banyak dengan 16 mata pelajaran, apakah menunya nggak Kang dengan karir Akang sekarang contoh seperti matematika, emang sih ngaruh nggak sih jadi seorang anggota DPR dengan matematikanya, bahasa Sundanya, dengan geografinya dan sebagainya? Ngaruh nggak Kang sebenarnya nggak sih Kang? Untuk jadi seorang DPR RI atau DPRD tingkatannya jenjang misalkan DPRD kabupaten, kota, provinsi dan juga DPR RI, apalagi DPR RI yang tadi disebutkan oleh Akang tentunya sangat berguna. Contoh lah katakan misalkan kita IPA dulu, belajar matematika, waktu itu kita pahamin aljabar, algoritma gitu kan dan lain-lain katakanlah seperti itu, walaupun sekarang sudah lupa sebenarnya karena memang pendidikan seni musik gitu kan. Jadi kita tapi tetap ngitung not, ngitung ritme gitu kan ya, not balok dan lain-lain gitu, tetap gitu. Itu sangat berguna, apalagi relevansi dengan jabatan kita sekarang. Tetap karena dalam konteks DPR RI punya 3 fungsi ya Dinda sekalian. Pahami, Pertama catat. adalah fungsi legislasi di mana kita sebagai regulator, pembuat aturan. Jadi di semua kita nggak bisa bebas gitu kan, ada aturan yang mengikat kita. Betul. Walaupun kita punya hak asasi, misalkan ada orang mah bebas gitu aja, ada hak orang gitu freedom kan. gitu ya. Freeman gitu kan ya, preman misalkan seperti itu. Tapi kan ada hak orang lain juga yang patut kita jaga. Berarti harus diatur. Nah, aturan itu
diolah, dirapatkan, dirumuskan oleh DPR RI dan juga presiden gitu kan. Terus sampai tingkatan terbawah, DPRD dengan perdanya dan juga gubernur, wali kota dan bupati. Jadi itu fungsi dewan yang pertama, membuat aturan, undang-undang dalam hal ini dengan presiden dengan persetujuan bersama. Betul. Contohlah undang-undang yang menaungi kita di pendidikan. Apa coba? Undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Itu adalah hasil daripada Cekurang Sunda mah badami gitu kan, antara anggota DPR RI dengan presiden beserta jajarannya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu kan. Jadi semuanya diolah gitu kan, diolah sedemikian rupa agar bisa mengakomodir semua kepentingan kita sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di dalam undang-undang. Kedua adalah fungsi dewan, yaitu pengawasan. Pengawasan setelah ada payung hukum undang-undang, ini pemerintah kan mengeksekusi sebagai eksekutor gitu kan ya, terkait dengan anggaran dan lain-lain, sistem dan juga kerangka-kerangka yang lain. Itu kita awasi setelah pengimplementasian atau setelah itu dilaksanakan. Kita awasi kembali gitu kan ya, melalui laporan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dalam konteks anggaran dan lain-lain seperti itu. Ketiga adalah legislasi, budgeting dan juga satu lagi monitoring tadi apa? Bukan. Yudikasi. Saya jadi lupa ya. Legislasi, budgeting dan juga yudikat. Bukan satu lagi. Pokoknya tiga. Nanti kita bisa teman-teman bisa cari. Jadi semua berguna. Karena di DPR RI sendiri kita walaupun basic, misalkan saya di sebagai SPD lah katakan gitu ya, SPD karena saya SPD, semua di UPI kan SPD, sarjana pamer dosen gitu. Sarjana pamer dosen. SPD, tapi juga kalau misalkan oleh partai misalkan ditempatkan di komisi lain selain daripada background kita harus siap. Kita harus siap. Dan di sanalah rasa keingintahuan kita, kalau saya pribadi sih semua ilmu sebenarnya ingin tahu. Jadi kalau ada yang kita penasaran misalkan ini apa sih sebenarnya, kita curiosity saya gitu, rasa ingin tahu saya tinggi gitu. Jadi ingin cari tahu sampai dalam-dalamnya gitu kan. Itu yang membuat kita nalar kita berjalan gitu seperti itu. Jadi semua berguna sebenarnya. Di SMA pasti berguna. Jadi jangan khawatir lah, jangan sampai ada kata minder, pesimis karena kita mah ini gitu kan ya. Betul. Nanti di luar misalkan jurusannya lain dan lain-lain, itu dinamika kehidupan. Jadi let it flow, kita jalani. Kita jalani aja. Yuk kita jalani. Oke, teman-teman, poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah tentu semua materi pelajaran yang disiapkan oleh sistem pendidikan nasional yang saat ini kita dan kedepannya kita pelajari sangat berpengaruh terhadap karir kita di masa depan. So jangan pernah berpikir Anda karena sih dia aja ada presiden ke saya. Jangan pernah berpikir kayak gitu, karena setiap apa yang kita pelajari sangat bermakna untuk kehidupan kita, tentunya di karir kita di masa depan. Kang, hari ini kita sudah berada di kemerdekaan kita sudah berada di usia ke-75. Kalau kita compare ke usia manusia, 75 itu sudah cukup tua. Tapi kalau kita bandingkan dengan usia kehidupan di dunia, kita hanya seumur jagung tentunya. Nah, bolehkah Kang memberikan sebuah pemahaman kepada anak-anak, kepada teman-teman yang ada di sini ataupun di luar, sebenarnya hakikat kemerdekaan itu apa sih Kang? Sebelum ke arah sana, akangku. Jadi pertama saya ingin membagi beberapa hal esensial. Pertama adalah kita memperingati, dan saya juga mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke 75 untuk semua kita. Apalagi adinda-adinda sekalian yang sekarang tinggal mengisi kemerdekaan. Ini adalah peringatan yang ke-75. Tapi menurut urusan di Komisi 10 ada bidang pemuda nih, bidang pemuda, yaitu ya membidangi mitra kita Kemenpora. Kita sebutnya mitra, karena sejajar antara kementerian dan juga DPR itu kan sesuai dengan komisinya itu sejajar. Mitra kita di Komisi 10 adalah Kemenpora, salah satunya pemuda, dan dinda-dinda sekalian ini masuk pemuda. Menurut undang-undang di bawah 30 tahun itu adalah pemuda. Asik, pemuda kene saya. Kalau yang di bawah 30 tahun tapi berarti saya udah 33, berarti agak bergeser sedikit lah gitu. Transisi kan. lah. Tapi saya nanti rubah undang-undangnya 35 lah misalkan. Jadi saya masuk pemuda ya, gitu tetap kan. muda gitu ya. Jangan kita yang ubah undang-undang. Oke. Lanjut, jadi kenapa saya berbicara pemuda di sini? Karena memang kita harus share. Saya besar juga di organisasi di KNPI juga teman-teman, melalui OKP, organisasi kepemudaan.
Kalau teman-teman tahu ada Pemuda Pancasila, Pancasila, ada AMS dan lain-lain gitu kan ya. Ini peringatan yang ke-75. Tapi kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang keberapa coba kemarin? Ayo, keberapa? Sama-sama. Ayo. Kemarin 91 menuju 92. Lebih tua mana sebenarnya? Lebih tua Sumpah Pemuda. Betul. Kenapa gitu? Karena proses menuju kemerdekaan yang ke-75 ini dimulai dari pergerakan pemuda. Yong Ambon. Dulu sebutnya Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Lek. Enggak ada. Maaf. Saya generasi sekarang. Bisa aja nih. Cocok nih. Pertahankan. Yong Celebes, Yong Ambon itu adalah kumpulan atau organisasi pemuda pada kala itu sebelum ada KNPI. Pergerakan pemuda, pernah dengar mungkin sempat Soekarno diculik ke Rengas Dengklok agar mempercepat proses kemerdekaan dan lain-lain. Itu dimulai dari pergerakan pemuda. Dan di masa kita sebenarnya gitu. Seusia kita. Kalau dulu sih sebenarnya dengan keluar darah gitu kan, lain-lain gitu kan ya, lahir batin. Kalau sekarang mah ini adinda-adinda sekalian tinggal mengisi waktu luang, menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih positif agar Indonesia Emas 2045 itu terwujud. SDM unggul Indonesia Maju. Itu maksudnya seperti itu. Dan SDM unggul Indonesia Maju itu domainnya ada di Komisi 10 semua. Pemuda, budayaan, terus juga pendidikan. Pendidikan kan kami di Komisi 10 disebutnya apa sih? Komisi Peradaban. Jadi cek kasar nama aya lanianana gitu, cek orang Sunda teh. Lanian, tahu enggak lanian? AKA gitu, AKA Komisi Peradaban. Kalau Komisi 1 kan Komisi Luar Negeri gitu kan, karena ada salah satu bidangnya luar negeri. Komisi 3 Komisi Hukum, kita Komisi Peradaban. Jadi tugas saya di sini beban yang sangat luar biasa. Tentunya. Karena akan menentukan peradaban ke depan. Proses pengawalan kebijakan pemerintah seperti itu. Jadi Dinda bisa lihat, sebenarnya di kesempatan kali ini kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Saya ingin share bahwa Dindaku sekalian yang akan menjadi aktor-aktor intelektual ke depan sebenarnya. Betul. Yang akan membawa apakah ini Indonesia mau maju atau mau mundur seperti itu. Jadi dalam kesempatan kali ini gitu kan ya, apalagi nanti bonus demografi, saya kira kalau Kang Rian mah ada menuju kepada usia senja misalkan seperti itu kita, tapi Dindaku sekalian ini menuju kepada kematangan. Jadi memang dipersiapkan dari sekarang menjadi generasi perencana. Kalau di Piker mah karena saya juga aktif di Piker gitu ya. Apa namanya? Forum komunikasi. Bukan. Pusat Informasi Konseling Remaja kalau nggak salah. Konseling remaja gitu kan ya. Ikutilah organisasi apapun, kita itu akan sangat berguna. Betul. Saya ngobrol dengan Piker, saya ngobrol dengan organisasi kepemudaan, baik itu plat merah, saya bahasanya plat merah. Maksudnya pemerintah resmi gitu kan, maksudnya GO, government organization. Ada juga NGO kan, non government organization lah, katakan seperti itu. Jadi ikutilah. Jadi kita harus bernaung dalam satu organisasi. Itu sangat penting. Untuk dalam proses kematangan kita dalam menyongsong ke depan lah, katakan seperti itu. Itu Kang. Baik. Jadi tinggal kita mengisi kemerdekaan ini seperti apa. Nah, ini di masa pandemik apalagi? Di masa pandemik. Di masa pandemik. Belum bahasanya belum atau saya sambung? Boleh silakan. Bebas Kang, forumnya enggak resmi. Apalagi di masa ini isu-isu pendidikan kita banyak terkait dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh kita yang tadinya bisa berdekatan jadi physical distancing, terus juga yang tadinya kita bisa bersosialisasi sekarang tidak. Kontan terkait dengan pembangunan dan pembentukan karakter kita. Betul. Zero dalam konteks itu. Atau misalkan ya sekarang berjibaku tentang proses KBM di masa pandemik. Banyak isu-isu pendidikan. Kemarin aja isu pendidikan sebelum pandemi kita masih ada terkait sarana prasarana dan lain-lain, katakan seperti itu. Sekarang ada pandemi. COVID yang memang kita tentunya mengundang masalah baru juga yang perlu kita selesai. Gitu kan ya. Saya keliling pulau dan juga keliling di beberapa daerah di kabupaten kota, banyak sekali permasalahan. Apalagi terkait dengan PJJ atau pembelajaran online ini. Betul. Gitu Kang. Baik Kang, tadi saya garis bawahi bahwa teman-teman yang ada di sini, kamu adalah generasi emas di masa yang akan datang. Tentunya di tahun 2045 saya teringat tentang sebuah nasihat dari Imam Al-Ghazali, Sudbanul Yaum Rizalul Ghad.
pemuda di zaman sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Young today is leader tomorrow. Bener kata bahasa Inggris. Kita pemuda sekarang nanti adalah pengisi mungkin bisa jadi pengganti parlemen, pengisi di kursi-kursi parlemen atau menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Artinya sekarang kita mendapatkan bonus demografi nih. Kalau kita manfaatkan dengan baik, maka di tahun 2045 kita bisa menjadi Indonesia maju. Bahkan Pak Jokowi dalam salah satu pidato kepresidenannya bahwa pandemi ini bisa menjadi suatu peluang bahwa Indonesia akan negara paling maju dengan kekayaan alamnya. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan, justru akan jadi pedaya untuk kita. Nah, untuk teman-teman pemuda yang seusia muda di sini, ayo manfaatkan kesempatan muda kita dengan baik. Kang, sebenarnya untuk menyongsong, kita masuk nih ke materi sedikit nih. Indonesia Emas tahun 2045. Ini sudah sudah menjadi suatu harapan kita bersama, cita-cita besar dari para pendiri bangsa dan para pendahulu kita bahwa di usia 100 tahun Indonesia harus menjadi negara yang maju. Sebenarnya negara maju atau generasi emas itu yang seperti apa sih, Kang? Generasi yang berkarakter menurut saya. Karena saya harus bilang seperti ini. Saya sepakat dengan gerakan nasional revolusi mental, katakanlah seperti itu. Tapi juga harus terintegrasi dalam program dan kegiatan sebenarnya. Karena budaya adalah sebagai identitas bangsa. Ya. Budaya sebagai identitas bangsa, juga budaya juga yang tadinya juga hal yang biasa dibiasakan menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Kearifan-kearifan lokal kita dengan berbagai suku, ribuan suku malah gitu kan, atau sub-suku. Ada suku Sunda dengan berbagai filosofinya. Suku Batak dengan berbagai filosofinya, terus juga Minang dan lain-lain katakan. Itu dulu Soekarno, founding father kita, merumuskan 5 sila itu berdasarkan daripada nilai-nilai kearifan lokal kita. Dan kalau tadi dibilang gitu kan, kalau kita komparasi dengan negara lain, kita negara yang berhasil kok. Di waktu negara yang sama juga menjunjung demokrasi misalkan, sekarang malah banyak yang dalam tanda kutip bangkrut, kolaps gitu kan. Iya betul. Seperti itu. Apa yang mempertahankan mereka sebenarnya? Karakter. Indonesia atau negara yang punya karakter gitu, punya ciri khas yang dikenal oleh bangsa lain gitu. Salah satu contoh gini. Mungkin adinda-adinda sekalian sekarang misalkan seneng K-pop dan lain-lain gitu. Itu budaya loh. Budaya. Itu budaya mereka, Korean pop. Padahal dalam yaitu misalkan di seni misalkan gitu. Padahal pop itu kan dari dulu kita kenal gitu. Betul. Ada yang sebagai salah satu genre di musik misalkan. Ada pop culture itu sebagai salah satu kultur di ranah universal dalam kebiasaan-kebiasaan manusia gitu kan. Pop culture. Dan sekarang Korea influencer atau misalkan influence Korea ini, pengaruh Korea ini masif ke seluruh dunia. Betul. Dan semua kenal Korea gitu. Karena apanya? Karena K-pop. Betul. Blackpink. Terus terang kita suka karena emang musik kan universal gitu. Kita tidak mengkotak-kotakan. Betul. Nah, nyambung ke hal yang tadi gitu kan ya. Saya inginkan ke depan memang terkait dengan apalagi generasi-generasi. Kalau zaman saya generasi milenial, katakan masih masuk milenial sebenarnya masa transisi ini. Saya 1988 saya lahir 33 tahun yang lalu. Masa transisi sebenarnya antara masa milenial dan juga kolonial gitu kan. Kolonial ya. Tapi dinda-dinda sekalian ini generasi Z semua beda-beda treatment, beda-beda karakter, beda-beda kebiasaan. Dan juga kekinian ada digitalisasi dan lain-lain, teknologi, kemajuan teknologi dan lain-lain. Saya rasa karakter sebagai seorang Indonesia, manusia Indonesia itu jangan sampai hilang. Minimal dalam percakapan heula gitu kan nya urang ngobrol gitu maksudna teh ayeuna gitu kan. Dalam kesempatan kali ini saya selalu menyematkan bahasa-bahasa Sunda. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari budaya kita gitu, karakter kita. Iya, betul. Itu adalah bagian dari budaya kita, karakter kita. Betul. Yang orang lain tidak akan bisa. Mereka akan belajar ke kita. Banyak bule-bule belajar bahasa Sunda. Gitu. Laras. Yang kadang kita pun bahasa Sunda nubuhun atau tong nubuhun lah nu dasar. Gitu kan ya. Kadang lupa kita, nggak tahu, nggak kenal. Hilap bukan dalam arti hilap, lepat atau
Pohok lah katakan seperti itu. Bahasa Sunda banyak tingkatannya, aya nu lemes, aya nu rada anu biasa, aya nu Loma. nah, seperti itu. Jadi itu adalah yang menjadikan kita sebagai manusia Indonesia berciri khas dan berkarakter. Makanya ada sekarang terkait dengan SDM unggul Indonesia Maju sudah diperpreskan penguatan pendidikan karakter di dalamnya juga terkait dengan olah rasa, olah pikir, olahraga. Itu semua kita harus cekasarna lamun bahasa Sunda teh mah jeung bahasa Al-Qur'an mah hatam gitu. Hatam. Harus benar-benar kita pahamin betul. Minimal di bahasa Sunda lah kita percakapan untuk Indonesia melulu walaupun itu bahasa kita, bahasa nasional kita. Tapi lebih dalam lagi gitu kan ya. Kita pun harus tahu bahasa indung urang gitu, maksudnya bahasa indung urang gitu kan. Bahasa ibu. Karena sekarang sudah mulai bergeser, Betul, mulai betul. terkikis. Kebiasaan kita ngobrol kadang-kadang juga Lebih banyak bahasa Kamsahamnida gitu kan sekarang begitu ya rada. Kamsahamnida, annyeonghaseyo gitu kan. Seperti itu. gitu ya. Kalau begitu pasti sudah biasa, justru malah lebih biasa annyeonghaseyo daripada misalkan Bahkan tontonan Punten juga atau Wilujeng gitu, bahasa seperti kita itu. laras. Bahkan sebagian pemuda merasa malu dengan bahasa Sundanya ya. Padahal orang teh kudu reueus gitu ngangge bahasa Sunda teh supados teu kagiri di ku bangsa deungeun. Betul. Oke, Kang, betul Kang. Jadi kalau kita garis bawahi dari perkataan Kang Rian, Indonesia generasi emas itu adalah beliau fokus di Indonesia yang berkarakter. Bicara tentang karakter Kang, ada pertanyaan dari atas. Boleh Kang? Ada yang nanya nih teman-teman di rumah. Di Zoom. Oke, pertanyaan terbaik ini ada dari Regina Reja Hardianti dari kelas 11 IP1 Kang. Karena Indonesia yang baik itu Indonesia Emas itu adalah Indonesia yang berkarakter Kang, ini ada kaitannya. Bagaimana sih cara mengatasi krisis moral pada pemuda saat ini? Karena saat ini banyak sekali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemuda. Karena moral ini merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia maju dan tercapainya Indonesia emas. Nah, betul. Sekarang kita sedang mengalami di beberapa daerah kenakalan dan penyimpangan remaja, Kang. Bagaimana solusinya, Kang? Baik secara dipandang Akang sebagai anggota dewan atau sebagai mungkin pesan untuk para pelakunya. Saya ingat, saya selalu kembalikan kepada hal yang esensi ya. Kita punya undang-undang kepemudaan. Nomor 40 tahun 2009. Koreksi ya, kalau saya salah nanti bisa dikaji oleh teman-teman. Sekarang sudah bisa googling kan. Cari aja setelah ini kalau penasaran, cari undang-undang kepemudaan dan lain-lain. Dipahamin betul itu dari mulai ketentuan umum sampai tingkatan penutup. Pertama yang ingin saya bilang adalah dalam undang-undang tersebut ada yang dinamakan penyadaran. Kedua adalah pengembangan. Ketiga adalah pemberdayaan. Pemberdayaan, awas, jangan memperdaya gitu kan. Siap. Pemberdayaan. Kalau pengembangan dalam konteks program dan juga hal-hal lain itu insya Allah gampang. Dieksekusi dalam program pemerintahan sampai tingkatan daerah juga insya Allah. Karena memang sudah ada rencananya. Terus juga terkait dengan pemberdayaan. Setiap dari kita pemuda pasti akan selalu berdaya karena minimal aya kegiatan ya namanya berdaya gitu maksudnya teh. Jadi orang teh tidak mikirin hal-hal lain di luar daripada apa yang kita garap misalkan. Jadi sibuk ku hal-hal positif. Tapi yang paling susah itu adalah penyadaran kan? Betul. Penyadaran. Betul. Orangnya kadang-kadang tersadar, betul. kadang-kadang menyadarkan batur gitu. Betul. Dalam artinya seperti gitu. Orang kadang-kadang sadar gitu kan ya. Itu yang paling saya terus kritisi di Komisi 10. Karena kadang-kadang di kementerian punten dalam konteks pemuda dan olahraga saya sering dan teman-teman juga sepakat di Komisi 10 bahwa ini Kementerian Pemuda dan Olahraga bukan hanya Kementerian Olahraga saja. Karena program kepemudaan juga jarang diperhatikan betul. Dari tingkat pusat. Karena kan yang paling penting adalah sentuhan pusat sampai tingkat daerah. Sampai sistem kita kan desentralisasi kekuasaan, pembagian urusan dari pusat, daerah, provinsi, terus juga ke kabupaten kota. Jadi maaf, maka dari itu proses penyadaran ini minimal ada di kita masing-masing. Jadi dinda-dindaku sekalian dalam konteks kumpulan hari ini memperoleh satu atau kita share, kita berbagi, saya membagikan beberapa hal. Ini dibagikan lagi. Sistem MLM misalkan gitu 1-10 gitu kan bicara ke 10 orang bahwa proses penyadaran pemuda itu penting terkait dengan kegiatannya misalkan. Kita pun masih mencari bentuk sebenarnya penyadaran itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Betul. Bukan hanya ikut event-event saja gitu kan. Saya ingat sih sebenarnya gubernur kita gitu kan. Bahwa pemuda mah da kudu disibukkeun gitu. Benar eta mah gitu kan nya. Matak mending orang sibukkeun we. Sibukkeun ku hal-hal positif.
positif gitu kan ya. Tidak melulu oge misalkan ML misalkan gitu kan ya, Mobile Legends gitu, mabar misalkan gitu. Ya kita justru ini edik kalau menurut saya. Kita harus rem. Saat ini kita harus rem karena ini bagaikan separuh jiwa kita. Kalau misalkan ini ketinggalan, hilang separuh jiwa gitu kan. Bener, galau. Siapa yang merasa galau ketika ketinggalan HP? Itulah. Oh, oke. Dimulai dari itu saja dulu misalkan. Itu proses penyadaran secara pribadi gitu maksudnya. Proses penyadaran secara pribadi. Terlepas daripada manfaatnya gitu kan, kita pun harus ngerem beberapa efek negatif yang dengan, bisa timbul, betul. Apa namanya? Keterbukaan informasi ini melalui teknologi atau gadget atau gawai lah seperti itu. Jadi itu minimal saja itu dulu. Jadi kita sadari misalkan ada waktu lah, misalkan saya juga sekarang ada waktu. Oke. Kalau misalkan penting, oke. Kalau itu saya gunakan untuk cari-cari tentang regulasi lah, kata seperti itu. Teman-teman juga kan sekarang belajar online dan gunakanlah seperti itu. Jadi kita pemuda semua gak mikirin hal-hal di luar daripada itu. Betul. Saya ingat betul itu. RK bicara seperti itu, makanya sentuhan pemerintah penting. Terus juga kita juga sadar sendiri juga penting gitu kan. Terus juga harus ada yang menyadarkan. Bila mana kita sudah sadar, harus menyadarkan yang lain. Misalkan seperti itu melalui forum-forum seperti ini. Organisasi kembali saya penting gitu kan, karena di sanalah masalah-masalah atau daftar inventarisasi masalah dibukukan. Setelah itu, misalkan organisasi kepemudaan, daftar inventarisasi masalah teh iya. Orang kumaha ieu kenakalan remaja, terus juga dan lain-lain. Nah, kumaha ieu gitu KNPI berperan beserta pemerintah, beserta OSIS untuk menyadarkan teman-teman kita yang memang dalam konteks kerkasasar gitu lah maksudnya, bahasa Sunda tema gitu kan ya. Kerkasasar kerlinglung gitu maksudnya gitu kan ya. Begitulah Kang. Oke, jadi peran pemerintah tuh membuat penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan. Dan kita sebagai seseorang pun harus menyadarkan diri sendiri dan menyadarkan teman-teman yang terdekat di kita. Kang, ada pertanyaan lagi nih. Saya acak aja ya karena ini banyak banget yang pengen menanya Akang. Gak ada yang nanya saya soalnya di sini ya. Pak, bagaimana cara mengatasi insecure? Insecure sih. Merasa diri ini nggak berdaya, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Sedangkan kita udah bersyukur, tapi biar nggak insecure dan bisa bisa berkompetisi dengan yang lain. Bagaimana Pak caranya Pak? Minder gitu ya. Okay. Padahal akan pernah minder nggak sih kan sebenarnya dulu? Ini menarik. Ini menarik. Ini akan panjang ini. Mungkin semingguan lah kita berada di sini lah. Oh yes. Maksudnya seperti ini loh. Saya awali dengan perjalanan saya di akademik. Pertama saya lahir di Bandung tentunya, belum ada Kabupaten Bandung Barat kala itu, karena kita baru 13 tahun usia Kabupaten Bandung Barat. Kita masuk Bandung Raya waktu itu. Ada kota Kotip, kota Cimahi, terus juga kota Bandung dan juga Bandung. Tapi semuanya dikumkeun Bandung pokoknya nama gitu. Lahir di Bandung, terus juga saya besar di Kampung Pojok Girang, pojoknya Girang, paham teh pojok? Pojok tuh di juru, Girang itu di luhur, luhurna. Ya pojoknya Girang, salah satu kampung di Desa Cikahuripan. Kapungkur aya listrik tuh Pak. Rupi nama Petromak. Patromak ini dulu zaman Patromak. Gitu. Jadi saya berangkat dari sekolah itu SD dekat sih sebenarnya di pojok tengah. Saya pojok Girang, pojok tengah ke bawah. Tapi kalau pas setelah SMP, saya masuk SMP 3 waktu itu. SMP 3 Lembang, berjalan dari pagi waktu jam 5, kadang-kadang setengah 6 itu berjalan dari kampung saya itu ke sekitar mungkin ada 5 sampai 6 kilo lah. Belum 5 kilo lah. 5 kilo betul jauh. 5 kilo. Terus dari sana naik angkot. Ongkos kita cuma 2.000 naik angkot 500 waktu itu. 500. Terus di sana sisa tuh 1.500. Ya. 1.500 itu dengan harapan kita jajan terus juga balik lagi gitu naik angkot lagi. Ternyata tidak. Karena pas setelah itu juga di gang GBO waktu itu, namanya GBO tapi sebenarnya HBO. Tapi di GBO kan duka kumaha eta gitu kan. Gang GBO tapi di HBO kan terbalik. Masuk jadi masuk SMP 3 teh lewat dinya gitu kan ya. Aya oge lewat di Jalan Kompleks sebenarnya gitu kan ya. Masuk teh saya sudah di geus namprak aya nu namprak itu 500. Satu lagi di juru anu sebelah situ gitunya belokan pertama itu 500 gitu kan. Sebelah sana sudah 500. Pas mau masuk menuju gerbang itu sudah 500, habislah kita. Gitu kan? Japrem ya. Habislah kita. Ini cerita sebenarnya yang memang itu kenyataan juga yang harus saya ungkapkan. Karena ini akan menjadi pemikiran kita bersama gitu kan. Karena adik-adik atau dinda-dindaku sekalian mungkin ya memang sudah bisa menerima hal-hal seperti ini saya yakin. Karena ada kenyataan atau realitas seperti itu. Nah, setelah itu saya pulang tiap hari pada akhirnya jalan kaki.
lewati gunung, lewati lembah, mendaki gunung, lewati lembah. Seperti itulah. Ninja Hattori lah pokoknya nama. Tiap hari. Pada awalnya kita menggerutu. Orang nasi gitu kan maksudnya kok dibully wae gitu. Kasarnya seperti itu. Hampir tiap hari sampai saya cekasanan mah misalkan mabal gitu kata bu guru gitu kan mabal gitu kan 2 minggu saya nggak sekolah karena memang kita merasa kita dibully, kita merasa minder akan kehidupan, kita ingin sekolah tapi kenyataan seperti itu. Idealnya kita ingin sekolah, ingin sangat sekali masuk sekolah, belajar bersama papang izin kabogoh jadi terpisah gitu kan, terpisah tembok gitu kan. Kabogo saya di kelas 2B misalkan gitu, saya di pinggirna gitu nya teu bisa da karena naon. Saya nangis minder, malas gitu jadi nate. Malas sekolah dan lain-lain gitu kan. Hayang panggil jeung kabogo mah da. Satu-satunya semangat saya pada waktu itu adalah kabogo saya gitu kan. Siap. Jadi setiap hari seperti itu. Di SMA pun masih terjadi sebenarnya. Pernah saya digebukin satu kelas 2B waktu itu karena di SMP 3 ada program pertanian, perikanan, kerumah tanggaan. Saya pertanian gitu kan, macul yang ngalpoe gitu, nanam pupuk gitu kan. Dari sana saya mulai minder di kehidupan orang teh aduh. Kok begini? Orang teh meuni kieu-kieu teuing gitu kan. Gusti. Tapi ngelawan teu bisa. Orang teh ngelawan teu bisa karena di waktu kita melawan kita malah makin diriung, bahasa dulu mah diriung gitu kan ya. Diriung, ada tawuran dan lain-lain. Kita diriung, pasti digebukin dan lain-lain. Tapi pada akhirnya kita punya semangat. Ada satu motivasi, kita aktif di organisasi, kita aktif di olahraga. Saya pada waktu itu senang poli lah kita gitu kan. Tapi semakin kita poli kan fisik badan makin besar, dianggapnya sombong loh gitu, tenggelan deui seperti itu. Terjadi hampir tiap hari. Kan pada akhirnya kelas 3 nangtukeun bendera, cek asrama gitu bahasana nangtukeun bendera. Nangtukeun bendera kita yang memang nanti melawan kezoliman, seperti itu, melawan kezoliman pada akhirnya. Move on dan melawan kezoliman di kelas 3. Wah gitulah, pokoknya mah tawuran gitu. Tapi yang menyadarkan saya pada waktu itu, udah Rian. Nah, kabogo saya gitu nya. Udah selesai gitu kan cerita nanti gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adindaku sekalian, saya pun sampai saat ini berdiri sebagai anggota DPR RI punya perjalanan seperti itu. Di mana kita minder, pesimis hidup, kadang-kadang juga kita mau maju juga ada yang lebih pintar dari kita. Betul bisa. Pada akhirnya kita udahlah. Jadi layu sebelum berkembang, kalah sebelum berperang. Ini cek bahasa Sunda teh mah kumeok meme dipacok. Gitu kan ya. Jadi saat can dipacoknya orang geus miris duluan gitu kan ya. Rian Firman Sage sama, perjalanannya seperti gitu. Di SMA pun sama. Ada salah satu teman saya yang memang sekarang jadi sohib saya gitu. Dulunya dek nenggelan saya gitu kan ya. Berdiri di samping saya maksudnya gitu. Oh iya Pak Peri ternyata ya pelakunya. Saya harus ungkapkan ini, tapi sekarang jadi sohib kita. Dan luar biasa, erat, seumur hidup. Amin. Best friend lah pokoknya mah. BFF lah pokoknya mah gitu. Kieu pokoknya mah. Kieu lah gitu kan ya. Ente kieu lah pokoknya mah gitu kan ya. Kalau ada yang paling erat bahasa itu gitu ya, saya dengan Kang Peri kayaknya sehidup semati lah. Ada sehidup semati. Maksudnya seperti itu. Maksudnya gini loh, dalam kehidupan ada dinamisasi, ada dinamika dan lain-lain. Tapi kita tetap jangan patah semangat. Kita harus tetap menggali motivasi diri sendiri. Intrinsik, lamun bahasa BK mah boleh gitu Pak Nunu, saya pernah dengar motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, eksternal gitu maksudnya tuh. Selain daripada motif-motif atau motivasi daripada yang luaran. Kita pun harus optimis gitu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus struggling gitu kan. Hidup ini keras, tapi jangan membuat hati kita keras. Lantas gitu kan ya. Jadi kekeh gitu. Kalau kekeh dalam kebahagiaan nggak jadi soal sih sebenarnya. Itu yang saya rasakan selama perjalanan kehidupan gitu kan ya. Jadi tidak serta-merta Kang Rian juga langsung DPR RI. Nguna DPR RI mah gitu kan ya dan lain-lain gitu kan ya. Banyak teman-teman yang juga berjuang sama seperti saya, perjuangannya seperti itu. Bukan berarti kayaknya Kang Rian tinggal menikmati, tidak. Justru ini adalah tonggak awal dah. Jadi Dewan Age Karek. Ini adalah bagian dari kehidupan saya, lembaran baru yang memang akan saya isi oleh kegiatan-kegiatan positif, memperjuangkan hak-hak daripada dindaku dan juga masyarakat gitu kan seperti itu. Gitulah, sedih lah pokoknya. Sad lah. Tapi intinya teman-teman dindaku sekalian ini gitu kan ya, Kang Rian ayeuna gitu kan ya berbicara lantang seperti ini punten-punten. Kang Rian mah seorang yang sangat pendiam di SD sampai SMA. Ti PAUD sih sebenarnya. Teman yang PAUD. Itu di TK. Tapi di SD sampai SMA itu saya sangat pendiam. Sangat pendiam. Mengemukakan sesuatu teh kadang-kadang orang siat saya teaching paling tukang.
duduk di paling tukang gitu kan ya. Udah kan biasanya pasti di negara kita mah gitunya bangku paling depan pasti kosong lah gitu. Ya, tapi harus disuruh isi yang depan. Saya paling tukang gitu kan ya. Tapi begitulah perjalanan kehidupan gitu kan. Jadi teman-teman ke Dindaku sekali ini harus semangat pokoknya. Makanya tinggal mengisi kemerdekaan. Apapun masalahnya, apapun kendalanya gitu kan ya, semua akan ada solusi. Allah nyiptakan kata masalah gitu kan ya. Tong ditinggali masalah sebagai bencananya ada gitu kan. Tapi saya memandang masalah itu sebagai suatu peluang kembali. Peluang untuk mematangkan diri. Peluang untuk kita mencari tahu gitu masalahnya di mana, pangkal masalahnya di mana, terus bagaimana kita mencari solusi minimal secara pribadi. Tapi tong kesorangan butuh teamwork. Jadi masalahnya itu diselesaikan bersama-sama, gotong royong gitu bahasa nanti gitu kan seperti itu. Begitulah, Kang. Takut panjang teuing itu curhat yang panjang itu. Betul, saya nggak berani memberhentikan, tapi tentunya dalam utayan kalimat tadi ada poin yang saya catat di sini. Berjuanglah keras tapi hatimu jangan keras. Wih, itu quote dari Kang Rian. Teman-teman, tidak semua perjalanan kehidupan kita mulus. Seseorang yang kita lihat di depan orang yang luar biasa ternyata memiliki masa lalu pernah dipajak, ekonomi yang katakan 2.000 bekal ka sakola 2.000. Sekarang bekal berapa ka sakola? 50.000 tah minimal. Nu beunghar. Abi mah 20.000 nya 10 kali lipat lebih kecil daripada Anda dalam 10 tahun yang lalunya. Nah, artinya apa, Bager? Kita pernah berada di posisi yang terendah, tapi bukan berarti suatu saat kita tidak bisa menjadi yang tertinggi. Beliau ada di posisi rendah, tapi saat ini bisa berada di posisi yang tinggi. Jadi percayalah dengan potensimu, gali potensimu, aya alarm, gali potensimu, dan kelak Anda akan menjadi orang yang sukses. Percaya diri dan percaya dengan potensi diri yang Anda miliki. Baik teman-teman, ini durasinya masih ada. Kudu aya seberapa menit deui? Berapa? Oh, 10 menit lagi. Gini Kang, ada pertanyaan nih Kang sebelum nanti Kang Rian memberikan nasihat yang luar biasa kepada Anda. Ini ada pertanyaan Kang dari atas nama Jay Richard dari kelas 11 MIPA 1. Pak izin bertanya, atas adanya pandemi ini kualitas pembelajaran menjadi kurang. Ya. Sementara hal ini bukanlah akan sangat berpengaruh terhadap tahun 2045 tersebut, di mana tidak menutup kemungkinan semakin bertambah angka produktif atau semakin banyak juga orang-orang yang menganggur. Ya. Solusi apa sih Pak yang harus dilakukan? Pertama gini, kita mengerucut dulu ke hal atau isu pendidikan pada saat pandemi. Yang tadi disebutkan, saya melanjutkan hal yang tadi. Di masa pandemik ini, jika kita menunggu regulasi dari pemerintah pusat atau sampai ke daerah, tentunya kita akan termakan oleh waktu. Betul. Jadi butuh kreativitas dari semua pemangku kepentingan di pendidikan. Dalam hal ini, semua komponen pendidikan. Betul. Bukan hanya pemerintah. Pemerintah hanya fasilitator, juga regulator, tapi yang paling penting yang punya kepentingan sebenarnya adalah kita. Betul. Kita tuh siapa? Kita. Kamu aku gitu, kamu aku satu gitu kan. Seperti itu. Kalian, dinda-dindaku sekalian, guru semua juga. Saya yakin para guru di sini juga beliau-beliau mencari formula yang paling efektif. Betul. Dalam konteks pembelajaran di masa pandemik ini atau di KBM pada saat ini, kegiatan belajar mengajar. Kata kunci saya sebenarnya di saat seperti ini, saya juga jika saya berbicara angin surga juga kita harus terukur. Siapa ya sebenarnya yang akan siap-siap menghadapi pandemik? Tidak ada. Betul. Negara manapun nggak ada yang persiapan itu untuk pandemik gitu kan. Kita lihat, kita bandingkan. Saya berbicara luas dulu sebelum ke arah itu. Ada negara Amerika, negara adidaya, terus juga ada negara Korea Utara, ada juga Cina dengan kekuatan ekonominya, terus juga ada Rusia. Semuanya itu anggaran pertahanannya itu semua buat nuklir gitu kan, katakanlah seperti itu. Semua punya nuklir, Korea Utara punya nuklir gitu. Yang cekasarna mah Pak adu geulis lah gitu nya. Urang mah ya nuklirna leuwih alus ya, urang mah di dieu mah di make upan, nuklirna urang mah di dieu mah di naonan gitu, cekasarna gitu. Tapi di saat pandemik mah semua juga tidak ada yang berbicara nuklir. Betul. Negara-negara seperti Korea Utara, apalagi Amerika itu yang paling terdampak. Hampir ratusan ribu warga mereka yang terdampak gitu kan. Kita negara Indonesia
can pernah lockdown sekalipun, baru hanya PSBB, karantina wilayah gitu kan ya. Apa itu artinya? Bahwa kita adalah negara yang kuat. Sebenarnya negara kuatnya Indonesia. Karena orang mah lockdown. Di waktu negara lain itu lockdown gitu kan ya, otomatis mun lockdown aktivitas ekonomi terhenti. Ekonomi luar negeri apa itu dalam negeri gitu kan, ekspor impor enggak gitu kan ya. Terus juga di dalam negeri juga semua kan itu. Cina juga lockdown pada waktu itu. Yang pada akhirnya resesi, bahasa resesi itu namanya kemunduran ekonomi gitu maksudnya. Jadi orang tentu penghasilan sama sekali negara gitu maksudnya. Di waktu negara lain seperti itu, tetap presiden kita tidak, orang tuh gitu kan ya. Apa itu artinya negara kita kuat? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan pembelajaran di masa pandemi, kembali kita butuh kreativitas masing-masing. Karena berbicara sekarang kalau misalkan KBM ada gawai gitu kan ya, harus ada gawai, misalkan minimal ada gawai. Yang tidak punya gawai gimana? Sudah ada gawai, terganggu sinyalnya gitu. Karena memang jangkauan sinyalnya yang kurang. Yang betul. Saya sempat ngobrol dengan Komisi Penyiaran, pemetaan sinyal karena ada di Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Gimana ini? Ayat TPRI, TV pelat merah misalkan seperti itu. Tapi tidak menjangkau semua daerah. Kita mah di daerah Bandung Barat, walaupun ada blank spot beberapa, kita mah di SMA 1 Lembang alhamdulillah harus bersyukur. Patut bersyukur karena memang masih bisa kena terjangkau sinyal. Gadget kita punya, katakanlah seperti itu minimal gitu kan ya, tapi daerah-daerah lain gitu susah. Dan itu butuh kata kuncinya kreativitas. Jadi kita juga nggak bisa menunggu pemerintah. Dalam hal ini saya lihat juga Mas Menteri juga baru kemarin juga merilis kurikulum darurat terkait dengan pandemi Covid ini. Padahal seharusnya itu sebelumnya gitu kan ya. Mohon maaf kalau saya sih sebagai anggota dewan ya fungsinya seperti itu, pengawasan. Budgeting satu lagi tuh kan, jadi fungsinya budgeting, jadi ngatur aduh punten. Ngatur anggaran teh babarengan jeung kementerian gitu maksudnya teh. Jadi fungsinya tilu. Harus punya kreativitas kita. Saya yakin para guru di sini juga, ibu guru, bapak guru, wakasek, semua stakeholder kepentingan dimulai kepala sekolah sampai ke bawah juga berjibaku. Tapi tetap panduannya kan aya di luhur, pasti nungguan komando di luhur gitu maksudnya teh kurikulum darurat. Tapi sebelum itu ya kita dengan ada masalah-masalah mikro misalkan terkait dengan pandemik ini butuh kreativitas kita. Butuh kreativitas kita. Saya hanya bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena di semua kita juga tidak persiapan akan pandemik ini sebenarnya. Gitu. Apalagi gini, vaksin 2021 menurut Erick Thohir. Vaksin itu atau produksi vaksin yang 250 juta itu kurang lebih menggunakan anggaran atau APBN itu sekitar kurang lebih mungkin 67 sampai 70 triliun. Kebayang? APBN kita 2.500 triliun. Nolnya sampai mana coba dia ke Cibodas Wetan juga nama gitu kan ya. Triliun. Itu anggaran pendidikan 500 triliun. Karena 20% kan menurut Undang-Undang Dasar nanti bisa dikaji lah oleh teman-teman. 20% untuk anggaran pendidikan itu konstitusional bahasana itu ya. Menurut Undang-Undang harus dan wajib 20% di APBN atau APBD. Tapi itu tidak semua dibagi ke semua kementerian. Betul. Kemendikbud hanya kebagian 80 T. Kemenag karena ya RA, MTS gitu kan ya, pendidikan keagamaan itu kebagian MA beberapa puluh T misalkan gitu kan. Semuanya harus lintas sektor gitu lintas kan. sektor. Jadi berbicara ini butuh kreativitas kita. Jontong oke orang misalkan kumaha pemerintah teh gitu kan ya. Kumaha dewan teh gitu kan ya. Kalau orang waktuna 5 menit dihabiskan untuk sekedar menggerutu, beak atuh. Energi kita habis mendingkannya 5 menit. Tapi pikirkan tuh solusinya kumaha ya, nu paling penting saya kemarin bagi-bagi gawai itu. Bukan sombong gitu maksudnya. Bagi-bagi gadget untuk anak yang memang belum mampu atau orang tuanya belum mampu untuk membelikan gawai atau gadget misalkan. Itu adalah sekecil lah sebagian sumbangsi kecil dari seorang Rian Firmansyah yang memang melihat miris juga, walaupun sebenarnya tugas dan fungsi saya sudah terselesaikan sebenarnya tapi saya melihat kenyataan seperti itu, jiwa sosial saya gitu maksudnya aduh iya miris. Jadi matak saka mampu orang, sakaduga orang gitu, apa yang bisa kita lakukan pada saat pandemik, semua dari kita, jika kita bergerak bersama-sama menyelesaikan ini, mencari solusi terkait dengan pembelajaran ini di masa pandemik, KBM ini atau PJJ ini masalah akan terselesaikan atau meminimalisir lah, minimal gitu maksudnya. Betul. Kata kunci saya itu sih Kak. Iya betul. Kata kuncinya adalah kreatif.
Untuk siswa belajarlah dengan kreatif, mencari sumber-sumber yang lain. Untuk guru mengajarlah dengan kreatif. Untuk pemerintah kreatiflah dalam mencari solusi untuk semuanya. Kata kuncinya betul, kreatif. Kang Rian. Ini nih ada yang pengen bertanya juga nih dari kalangan guru, boleh Kang? Mangga Bu Ima boleh langsung bertanya langsung saja. Barusan silakan. Ini pertanyaan terakhir karena mohon maaf tidak bisa ditayangkan semua pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir dalam sesi ini. Silakan Bu Ima. Terima kasih waktunya Pak Rian, Pak Purkon. Tadi saya mengutip sedikit tentang bagaimana menyiapkan para pemuda di masa emasnya di tahun 2045. Nah, di sini kan tadi sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak tentang kita itu tidak menolak tentang modernisasi itu ya Pak ya, Betul. Korea dan lain sebagainya yang bahkan sekarang tidak sedikit anak-anak kita juga yang sudah tertanam jiwa K-popnya. Betul. Ya seperti itu, lebih menyisihkan bahasa asli ibunya. Ya. Nah seperti itu. Yang ingin saya tanyakan mengenai hal tersebut adalah langkah seperti apa yang akan disiapkan oleh pemerintah untuk menyiapkan generasi Indonesia yang emas itu di tengah segala problematika bangsa yang ada. Karena kita tahu kalau misalnya memang masalah modernisasi itu kadang memicu perpecahan ya Pak ya, apalagi kalau sudah membawa masalah sara. Seperti itu Bapak, terima kasih. Boleh Silakan. minum dulu nggak? Silakan. Ini pertanyaannya berbobot banget ini. Luar biasa. Oke. Tapi menukik dan Menukik. kita senang. Kita berbagi. Karena kesempatan sekali ya bisa ketemu, jadi langsung saya bertanya. Siap. Beberapa kali saya kemukakan hal ini. Pertama, sebelum ke langkah-langkah ya Teh, saya ingin mencek langsung nama orang ngaguar heula ieu. Beberapa hal esensi. Kembali kepada misalkan hal tadi karakter dan lain-lain. Saya kira dimulai dari pertama lingkungan terkecil Teh. Lingkungan terkecil adalah mana itu? Keluarga. Karena kan jenis pendidikan aya formal ya seperti kita lah formal katakan gitu kan. Aya non formal gitu yang di luar yang memang dulu misalkan aya kesetaraan dan keaksaraan paket A, B, C dan lain-lain. Terus juga ada ruang informal yaitu ya lingkungan dan juga keluarga. Kalau saya sih yang paling penting sebenarnya kalau dari saya selalu menginput kepada kementerian manapun yang fungsinya pendidikan, yang mempunyai anggaran pendidikan. Jadi kan 500 tadi itu kan disebar gitu kan ya, disebar di masing termasuk dana desa. Itu ada anggaran pendidikannya gitu kan. Tapi ya itulah patut kita awasi. Jadi tong kukang rian hungkul diawasina, ku semua kita diawasina gitu kan ya proses itu Teh. Hemat saya sebenarnya langkahnya dimulai dari lingkungan terkecil dulu Teh, keluarga. Dan integrasi daripada program dan kegiatan itu juga harus terwujud. Contoh, misalkan ayeuna Jokowi gitu kan ya menggembar-gemborkan terkait dengan pembangunan karakter. Tong hanya saukur slogan hungkul berarti gitu kan ya. Harus terintegrasi sampai kepada program. Nah sekarang kita rasakan apakah sudah terasakan belum gitu misalkan program-program pemerintah pusat atau daerah atau kabupaten atau misalkan yang jadi domainnya SMA SMK lah misalkan di provinsi karena kan domain SMA kan di provinsi gitu kan seperti itu. Dari gubernur misalkan apakah sudah ada ke arah sana dengan masaginya? Ya ini pertanyaan untuk kita semua ya. Kalau saya sih netralitas saja karena bukan domain saya sebenarnya. Kalau di DPRD Jabar bolehlah saya berlantang berbicara. Tapi beliau juga pimpinan kita, bukan dalam artian gitu. Ya kita kritik membangun, boleh lah. Ya, boleh kritik membangun ya, boleh. Maksudnya seperti ini. Saya sih lebih senang seperti ini. Karena saya berangkat dari kesenian Teh. Berangkat dari katakanlah salah satu unsur dari kebudayaan. Maka saya anggap penting ini budaya sebagai media pembangunan karakter bangsa. Nah itu harus sampai terintegrasi sampai kepada program. Tapi harus dimulai dari mana dulu? Kelembagaan. Ayeuna teu sok konyong-konyong banginten misalkan bidang budaya dihijikeun deui jeung pendidikan baheula Depdikbud ya. Baheula Depdikbud. Zaman ibu mungkin Depdikbud. Zaman saya sudah Disdik. Di semua kabupaten kota, provinsi gitu kan, di seluruh Indonesia semua sudah Disdik dengan anggapan bahwa katakanlah bidang organisasi di Setda misalkan bahwa Disdik mah kudu berdiri sendiri. Urusanana karena naon bebanna berat. Beban kerjana berat.
Bagi saya tidak. Justru bidang budaya itu kudu ngahiji aja pendidikan, karena itu juga amanat undang-undang pemajuan kebudayaan. Jika diaos misalkan undang-undang eta, pengarus utamaan kebudayaan harus melalui pendidikan. Nah kita mulai dari budaya teh. Orang kan suka berbicara budayanya gitu maksudnya. Eta mah geus ilaharna geus budayana gitu. Padahal orang bahasa budaya, arti esensina budaya gitu apal gitu kan ya, seperti itu. Jadi langkah-langkah saya selalu bilang kepada kementerian bahwa seperti itu. Jadi tongan saukur event-event hungkul budaya gitu kan ya. Tapi harus internalisasi nilai-nilai budayanya itu sendiri yang tadi saya sebutkan. Misalkan minimal, misalkan di Kota Bandung waktu RK misalkan Rebo Nyunda gitu kan ya, dan lain-lain gitu kan ya. Itu teh internalisasi nilai budaya. Jadi orang teh ngobrol teh dengan saukur bahasa Indonesia hungkul araringgis gitu nya, teu bahasa araringgis minimal gitu. Salah satu contoh saja saya mah gitu kan ya. Tahapannya harus dari sana. Dan itu terintegrasi harus ada diskresi dari pusat sampai ke daerah. Bila perlu kalau hemat saya sebenarnya Disdik bidang budayana hijikeun deui we jeung bidang pendidikan supaya naon? Bidang budaya oge dengan saukur atraksina hungkul enak makan lobana di Disparbud, betul. Sok, semua Disparbud, termasuk di KBB juga Disparbud. Saya selalu mengkritisi hijikeun jeung pendidikan karena selain daripada amanah undang-undang, budaya sebagai media pembangunan karakter, saya bilang seperti itu. Saya selalu lantang berbicara seperti itu. Kenapa? Karena saya merasakan betul terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, terus juga Ngarso Sung Tulodo, terkait dengan olah rasa. Olah rasa kunaon sebenarnya teh? Olahraga mah kan orang gerak, budaya gerak, betul nggak? Saya ketua KONI. Aya olahraga prestasi ya KONI. Aya formi olahraga rekreasi, di mana olahraga masyarakat. Orang gerak, kabeh minimal gerak, orang jadi cenghar gitu nya. Saya ge lah ngomong kitu sebenarnya mah bagian daripada menyalurkan passion, gitu, menyalurkan ide-ide saya, gagasan saya. Jadi saya teh plong gitu kan ya, apa yang bisa saya sebarkan, ide-ide positif katakan seperti itu. Jadi si budak teh atau saya lah katakan seperti itu yang merasa itu plong. Dah budaknya sama gitu. Tinggal terkait treatment hungkul teh. Dah karena beda generasi milenial seperti saya gitu kan, generasi Z. Kolotnia punten. Generasi Z itu beda treatment, beda karakter. Itu. Jadi saya sepakat itu. Jadi harus dimulai daripada kelembagaannya dulu. Dah karena naon gitu kan ya. Ya kalau tidak kelembagaan dulu kan kita sekarang juga ini sekolah juga satuan pendidikan kan lembaga. Dipimpin oleh seorang KS gitu kan, seorang kepala sekolah, seorang Pak Suhe gitu. Beliau sangat saya kagumi dulu. Saya ingat beliau. Saya sedikit berbicara. Intermezzo mumpung ada. Pak Suhe itu dulu saya belum pernah orang seumur hidup Kang Rian man can pernah resep fisika. Tiba heula ke can pernah resep fisika naon terkait dengan momentum dan lain-lain. Naon lah eta gitu lieur gitu kan ya. Tapi punten di waktu Bapak yang mengajarkan saya jadi ngerti. Saya jadi ngerti dan suka gitu maksudnya. Saya jadi ngerti dan suka gitu kan beliau nih. Dan buku fisika itu masih ada sampai sekarang, Pak. Masih ada sampai sekarang. Di figuraan malah gitu kan ya. Tuh di figuran Mas mah gitu kan. Itu sekilas gitu kan. Kembali ke tadi teh, di luang informal dulu. Tapi nih ya. Karena pemerintah daerah itu adalah patronnya atau misalkan mengacunya kepada undang-undang pemerintah daerah gitu kan ya. Kadang-kadang ada kontradiksi antara undang-undang urusan itu, undang-undang Sisdiknas dengan Permendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Karena tangan kananna presiden mah ada Mendagri. Kepala daerah itu cakasaran mah nurutna da ka Mendagri. Karena terkait dengan otonomi daerah. Banyak jika di Guar mah gitunya. Salah satu contoh mah saya sedang berjuang ini di sini juga daerah pemilihan lah katakan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Ada beberapa kabupaten kota yang memang tidak berubah sama sekali Disdikbud. Tapi integrasi programnya juga belum terlihat. Saya rasa ini penting. Peran pemerintah karena memang paling vital gitu kan ya sebagai regulator dan juga integrator di sana dulu teh. Tapi selain daripada itu, semua dari kita juga bukan hanya Kang Rian yang harus mengawasi, semua dari kita. Teteh termasuk juga. Minimal di lingkungan terkecil orang mempertanyakan ada ruang informal, tapi di Permendagri 80 gitu. Permendagri 80. Ini saya agak teknis sedikitnya. Permendagri 80 terkait dengan nomenklatur dan kodifikasi.
daripada perencanaan pembangunan daerah itu, kata informal itu tidak ada. Jadi orang dek nyian kegiatan kumaha lamun misalkan cantolan anak apa. Ya, kita mau buat lamun di RKAS mah gitunya, orang dek milih menu mana, sedangkan menunya juga nggak ada. Betul. Kita mau pilih ini steak, ini spaghetti, saya mau spaghetti tapi nggak ada ini di sini. Nggak ada di listnya ya. Nggak ada nih di sini gitu kan. Kita mau buat program, ini pemerintah mau buat program, ini pemerintah daerah gitu kan ya, buat program terkait dengan yang tadi gitu kan ya. Terkait dengan pembangunan karakter dan lain-lain, misalkan banyak permasalahan dan lain-lain, misalkan seperti itu, permasalahan terkait dengan modernisasi, misalkan seperti itu, ada program terkait dengan modernisasi, globalisasi dan lain-lain gitu kan ya, karena di sininya pun menunya nggak ada gitu loh, maksudnya seperti itu. Baik, jadi itulah Kang. Jadi tahapannya seperti itu, minimal kelembagaannya dulu harus ada diskresi sampai tahap terbawah gitu kan ya, bila perlu inpres instruksi presiden, saya bilang gitulah maksudnya teh. Oke, mungkin ini teman-teman ini banyak yang lamun apa sih ini obrolan orang dewasa ya. Anak kecil belajar lebih rajin. Ini, jadi teman-teman intinya adalah bahwa kita harus ikut berperan, harus menjadi aktor utama untuk mempersiapkan Indonesia Emas di tahun 2045. Harus dimulai dari sekarang, Kang. Sebetulnya kita ingin ingin lama-lama berbincang dengan Akang, tapi ternyata tak terasa kita sudah berbincang lebih dari 1 jam, Kang. Masya Allah. Terakhir, Kang, kami ingin nasihat dari Akang, apapun itu, Aduh saya. untuk teman-teman para generasi penerus dan pelurus bangsa ini, Kang. Nasihat Akang. Oh, ini saya senang. Ada generasi penerus dan pelurus bangsa, berarti beliau ilmunya tos luhung. Kalau ada yang sudah bilang generasi penerus dan pelurus bangsa, berarti beliau sudah berproses di organisasi sudah sangat puluhan tahun mungkin. Amin. Kang, jadi kalau nasihat sih saya sebenarnya saya nggak berbicara nasihat, kita ingin berbagi lah. Berbagi karena di masa seperti ini kita bolehlah menjadi atau pemerintah membentuk seorang manusia Indonesia yang bisa berdaya saing dengan negara lain. Apalagi MEA kita, masyarakat ekonomi ASEAN kan, terkait dengan harga yang mau di Cina itu sama dengan kita katakanlah gitu kan, terkait dengan ekonomi. Tapi kembali saya intinya kita harus menjadi manusia-manusia Indonesia yang berkarakter, mempunyai ciri khas dan berencana. Saya terus terang, saya seorang generasi yang belah-belah lah cekasana gitu. Belah-belah dalam artian gini, kemana air mengalir kita ikut. Karena lamun urang melawan arus juga deras. Karena itu mah gravitasi. Seperti itu. Tapi kalau kita punya ide gagasan yang sangat luar biasa, kita stick pada itu, semua kita akan jadi orang. Semua kita akan jadi orang. Kita rencanakan dari sekarang. Kita catat misalkan gitu. 1 minggu ke depan orang kenaon. Atau misalkan setelah ini kita mau apa, misalkan seperti itu. Dibiasakan seperti itu. Karena saya merasa dulu tidak merasa seperti itu, melakukan hal itu. Jadi sekarang saya merasakan betul bahwa benar orang harus merencanakan target kita ke depan. Setelah TSMA, orang lagi jadi naon sebenarnya gitu. Kita mau jadi apa? Itu. Terus kita banyak diskusi, Kadek, ke orang tua dan orang yang dituakan, bukan hanya orang tua, orang yang dituakan, orang yang ngasuh kita, gitu kan ya. Kita harus menjaga tata krama dan etika. Itu penting. Pada saat ini itu penting. Kenapa saya bilang itu penting? Karena tadi terkait dengan modernisasi, digitalisasi, gitu kan ya. Apalagi dengan banyaknya gadget kita, sosialisasi jadi kurang, kadang-kadang kan orang jeung babaturan gitu kan ya, mau HP iya, tapi orang pada dekat-dekat tapi kadang-kadang berjauhan secara hati gitu kan ya. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu kan ya. Makanya saya selalu bilang seperti itu, manfaatkanlah, use it well. Kemajuan teknologi itu digunakan untuk, atau keterbukaan informasi itu digunakan untuk hal yang sebaik-baiknya, seperti itu. Dan dalam kesempatan kali ini saya juga berterima kasih kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Suwe, juga Ibu yang memberikan input dan mempertanyakan hal-hal yang esensial. Oke, dindaku sekalian, adik-adikku sekalian, dalam kesempatan kali ini sangat luar biasa. Saya sangat terharu diundang kembali dalam posisi sebagai anggota DPR RI.
mungkin kita tidak bertemu dalam waktu dekat ini, tapi nanti bisa pantengin lah medsos kita Rian Firmansyah Official gitu kan. Segala kegiatan Rian Firmansyah ada di sana, di Facebooknya ada, di Instagramnya ada, Twitter gitu kan. Twitternya juga ada gitu kan ya. Jadi silahkan pantengin lah untuk adik-adikku sekalian. Sebarkan virus-virus positif, ide-ide positif, inisiatif dari semua kita, kreativitas, apalagi di masa pandemik ini, Bu Guru gitu kan ya. Itu yang bisa saya sampaikan dan saya doakan semua kita sehat selalu. Amin, amin. Di masa pandemik ini tentunya sehat lahir batin, da anger we lamun sehat fisik unggul gitu nya ai batin batinna say. nyeri mah gitu. Aduh. Kena jadi lagu gitu kan nyeri gitu kan. Tapi selain daripada itu titip salam untuk keluarga semua, titip salam untuk orang tua. Rian Firmansyah tetap berjuang mewakili Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dalam bidang pendidikan dan sekarang sebenarnya sudah masuk masa rapat atau masa sidang dan saya akan rapat dengan kementerian-kementerian terkait dengan Kepora dengan itu bila mana ada input bisa langsung ke Instagram misalkan Kang saya ingin ini ingin itu langsung ke Instagram kita follow up dan kita terbuka untuk itu terbuka untuk itu Kang. Terima kasih yang setinggi-tingginya yang sebanyak-banyaknya apalagi untuk SMA 1 Lembang alma mater kita yang sangat luar biasa. Semoga saya juga bisa berkontribusi maksimal sebagai anggota DPR RI teu hanya ngan saukur nanti judulnya hungkul anggota DPR RI di SMA 1 Lembang tapi bisa terlihat perubahan setelah Kang Rian menjadi anggota DPR RI teh sabenerna nyumbang naon gitu kan cek asana begitulah. Amin. Nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin penting yang saya catat adalah tuliskan mimpimu dan perjuangkanlah meskipun kau harus melawan arus. Dan mintalah doa orang tuamu sebagai suplemen untuk mencapai cita-citamu. Wih, itu dari Kang Rian. Tepuk tangan saya luar biasa untuk Kang Rian. Tapi lebih hebat beliau. Baik teman-teman, alhamdulillah luar biasa sekali, merupakan suatu kebahagiaan kita senang bisa ngobrol dengan Kang Rian. Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada yang pengen komunikasi dengan Kang Rian, follow Instagramnya Kang Rian Firmansyah Official dan follow juga Instagram Burhanuddin El Furqon, itu Instagram saya ya. Terima kasih Pak Rian.